Perbedaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Ada dua macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kita cari tahu tentang sumber daya alam hayati dulu ya. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik merupakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek. Kita bisa memanen jenis tanaman berumur panjang sampai beberapa kali setelah umurnya 5-10 tahun. Contoh tanaman ini seperti kapas dan randu, jati, dan kelapa. Sedangkan hasil panen jenis tanaman berumur pendek hanya bisa dipanen satu kali setelah berumur 3-6 bulan. Contoh tanaman ini seperti padi, jagung, kacang, dan melon. Tapi dua jenis hasil panen ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti padi dan jagung untuk bahan makanan, randu dan kapas menjadi bahan pakaian, jati untuk membangun rumah, dan masih banyak lagi. Hewan. Hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dibudidayakan oleh manusia, seperti ayam, sapi, kerbau, burung puyuh, dan sebagainya. Lalu hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam liar, seperti rusa, banteng, burung, ikan laut, dan sebagainya. Hasil dari hewan-hewan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya adalah telur, daging, susu, dan ikan untuk bahan makanan. Kulit sapi jadi bahan untuk membuat sepatu, tas, dan jaket. Sekarang kita bahas tentang sumber daya alam non-hayati yuk. Sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik merupakan benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tanah. Setiap jenis tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis tanah yang di sekitar kita adalah tanah gambut, tanah liat, tanah berpasir, berbatu, padas, dan lain-lain. Air. Selain di laut, air juga ada di sungai-sungai dan danau. Sumber daya air dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi, namun persediaannya terbatas dan tidak bisa diperbanyak. Semakin lama, barang tambang akan habis. Jadi penggunaannya harus dihemat. Salah satunya adalah misalnya minyak bumi dan batu bara yang masih digunakan dalam beberapa hal. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah bisa membedakan sumber daya alam hayati dan non-hayati kan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!